Halo Cancer, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Cancer, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Cancer, hari ini kita mengangkat judul yaitu Terungkap seseorang yang akan bertemu dengan kamu. Oke Cancer, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Cancer bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Cancer, kita shuffle sekali lagi. Baik. Oke, kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Knight of Cups. Kartu kedua. Di sini ada Three of Pentacles. Kartu ketiga. Di sini ada King of Swords. Kartu keempat. Di sini ada The High Priestess. Kartu kelima. Di sini kita punya Eight of Swords. Dan kartu yang keenam, di sini ada Queen of Swords. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Five of Wands. Oke, Cancer, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Terungkap seseorang yang akan bertemu dengan kamu. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Five of Wands. Nah, ini menggambarkan memang telah terjadi konflik yang begitu mengecewakan, yang begitu membuatmu bersedih, ya. Di mana kamu berkonflik dengan pasanganmu, di mana ada ego yang sama-sama tinggi dan gak bisa diredam. Ya, dan akhirnya kamu menemukan jalan buntu dan terpaksa hubungannya berakhir, hubungannya selesai. Padahal kamu sudah berusaha keras untuk membuat pasanganmu bahagia, untuk membahagiakan hubungan ini. Tetapi memang sudah nggak bisa bersatu lagi antara visi misinya ataupun antara keinginannya. Ada ego yang saling bertentangan antara kamu dan pasanganmu. Sampai-sampai kamu merasa bahwa semesta nggak adil kepada dirimu. Kenapa tidak? Sementara yang kamu lihat temanmu, sahabatmu, tetanggamu begitu ya. Mereka begitu bahagia dengan hubungan asmaranya. Mereka bertemu dengan orang yang tepat. Sementara kamu enggak. Selalu bertemu dengan orang yang salah, selalu bertemu dengan hubungan yang toksik, selalu dimanfaatkan, selalu dibohongi, selalu dikecewakan dengan pasanganmu menghadirkan orang ketiga. Ya, tetapi dengan kejadian ini, akhirnya kamu mendapat sebuah berkah. Berkahnya apa? Kamu mulai bisa fokus terhadap dirimu sendiri. Kamu mulai bisa fokus terhadap menata kembali kegiatanmu yang akhir-akhir ini terbengkalai. Fokusmu terbelah terhadap pasanganmu, terhadap hubunganmu. Sampai-sampai pekerjaanmu, bisnismu, usahamu amburadul. Karena kamu fokusnya terlalu berat ke pasanganmu, sementara dia hanya memanfaatkan kamu. Nah, setelah kamu fokus dengan dirimu, kamu tata kehidupanmu, kamu percantik, pertampan dirimu, tanpa kamu sadari, kamu dipertemukan dengan seseorang yang benar-benar spesial. Memang dia bukan orang yang sempurna, tetapi dia adalah seseorang yang mampu membuatmu tersenyum, yang mampu membuatmu merasa berarti kembali. Dan siapa seseorang ini? Bisa jadi dia adalah teman dari satu kegiatanmu.
teman dari lingkungan kegiatanmu. Atau bisa jadi dia tetanggamu. Dan juga bisa jadi dia sahabat lamamu. Nah, pertanyaannya kenapa dia deketin kamu? Karena mungkin dia pernah mendengar ataupun sering mendengar cerita kesedihanmu, cerita kekecewaanmu terhadap hubungan asmara dari teman dan sahabatmu. Sehingga dia mulai berpikir, kok ada ya orang secantik kamu, setampan kamu, sebaik kamu, di matanya kamu begitu istimewa. Kok ada orang yang tega mempermainkannya? Kok ada orang yang tega hanya ingin memanfaatkannya saja? Nah, makanya dia kumpulkan keberaniannya untuk dekatin kamu. Untuk berkomunikasi dengan kamu. Dan setelah pertemuan ini terjadi, ada perubahan yang baik. Ya, dari cara pandangmu, dari kamu menilai apa yang terjadi, ataupun kamu mulai bersyukur. Hubungannya selesai, mulai bersyukur telah mampu melihat ya watak sesungguhnya, sifat asli dari pasanganmu. Makanya ada rasa syukur tersendiri dengan hubungan ini berakhir, kamu mampu menata kehidupanmu dan akhirnya ada seseorang yang hadir ke dalam hidupmu. Seseorang yang mampu membuatmu tersenyum, yang bisa membuatmu berarti. Dan dia selalu memberikan ruang kepada dirimu untuk didengar, untuk diperhatikan, ataupun dia juga sangat mampu menutupi dan melengkapi kekuranganmu. Nah, dari situlah kamu mulai merubah cara pandangmu terhadap seseorang. Jadi kriteriamu nggak ketinggian lagi nih. Ya, biar hanya orang yang sederhana, orang yang biasa-biasa saja, tetapi dia mampu membawa kebahagiaan, membawa warna tersendiri di dalam kehidupanmu. Oke? Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Knight of Cups. Nah, benar kan? Jadi, dia adalah seseorang yang benar-benar mampu menempatkan dirinya dengan sangat baik. Dia adalah seseorang yang benar-benar mampu berhati-hati, menjaga, waspada terhadap apa yang keluar dari dalam dirinya agar tidak melukai, mengecewakan, menyakiti orang lain. Makanya dia di lingkungannya begitu disenangi. Banyak orang yang nyaman dengan dia. Makanya di sini tergambar ya, ada hopeless romantic. Ada harapan, ya. Kamu akan rasakan kembali keromantisan, keharmonisan di dalam hubungan pertemanan yang terjalin ini dengan seseorang ini. Meskipun belum jadian ya, meskipun hanya sekedar hubungan pertemanan, hubungan persahabatan, tetapi kamu sudah mulai merasa nyaman. Ya, sudah merasa bahwa ini nih sepertinya orang yang sangat ideal untukku. Nah, kamu mulai berpikir begitu. Ada idealistik yang kamu rasakan. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Three of Pentacles. Nah, benar kan? Ini adalah kerjasama yang baik. Sepertinya akan ada kolaborasi yang baik antara kamu dan seseorang ini. Kenapa tidak? Karena masing-masingnya saling membawa dampak positif untuk satu sama lainnya. Sehingga tanpa kamu sadari, kegiatanmu, hari-harimu kembali menjadi lebih baik. Di mana semuanya tertata dengan sangat baik. Karena kamu kembali bersemangat, kembali optimis, dan kembali mampu melupakan luka hatimu di masa lalu terhadap hubungan asmara. Nah, jadi ada kolaborasi, ada kerjasama untuk satu sama lainnya, saling bangun, saling bisa merasakan kemajuan di dalam kehidupan. Dan bukan tidak mungkin hubungan ini akan berlanjut kepada hubungan yang lebih serius. Itu tergantung waktu, ya, ataupun tergantung kamu mau menyikapinya seperti apa. Ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya King of Swords. Nah, benar kan? Tergambar di sini dia orang yang bijaksana. Dia dewasa, dia matang, ya. Meskipun dia belum terlalu tua, tetapi dia matang di dalam kehidupan.
Di mana di sini tergambar dia adalah seseorang yang mampu menghadapi apapun masalah yang dia temukan. Ya, dia benar-benar orang yang selalu mengedepankan logika, ya, memiliki intelijensial yang bagus, ya. Dia mampu menyaring, memilih, ya, lingkungan apa, teman yang seperti apa yang harus dia miliki. Kalau kira-kira orang yang nggak benar, teman yang nggak baik, dia jauhi. Nah, jadi hal ini bisa kamu pelajari juga. Bisa menjadi pelajaran yang berharga dan ada energi positif yang bisa kamu ambil dari seseorang ini. Oke? Jadi nggak perlu seseorang itu harus tampan, harus cantik, harus kaya, ya. Harus memiliki posisi, memiliki jabatan. Biarpun hanya sederhana. Biarpun hanya seorang pekerja biasa. Tetapi kalau banyak nilai positif di dalam dirinya, kenapa enggak? Ya, kenapa enggak kita pilih orang yang seperti itu? Oke, kita lanjut ke kartu yang terakhir, yang keempat, maaf ya. Di sini kita punya The High Priestess. Nah, jadi tergambar juga di sini dia adalah seseorang yang memiliki sisi spiritual yang baik, sisi religius yang kental. Ya, dia orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Dia taat ibadah, ya, selalu berdoa, selalu bercerita kepada Sang Penciptanya. Dan dengan begitu ada pengetahuan tentang keagamaan yang mampu kalian sama-sama sharing. Nah, bukan tidak mungkin hal ini sangat membantumu. Mungkin bisa jadi selama ini kamu kurang dekat dengan Sang Penciptamu. Nah, setelah bertemu dengan orang ini, kamu akan menjadi semakin dekat dengan Sang Penciptamu. Ya, jadi ada pengetahuan tentang keagamaan yang semakin bisa saling di-share untuk satu sama lainnya. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Eight of Swords. Nah, jadi akhirnya belenggu yang selama ini menyita dirimu, menyita perhatianmu, yaitu orang yang toksik, hubungan yang salah, begitu ya. Matamu tertutup karena ketampanan, karena kecantikan, ya, seolah telingamu menjadi tuli, begitu ya, karena mungkin selalu ya nggak mendengarkan orang sekitar, ya, tergiur dengan kemewahan, dengan jabatan yang dia miliki. Pada akhirnya kamu dikecewakan. Nah, jadi dengan bertemunya kamu dengan seseorang ini, akhir-akhir ini mata, hati, telingamu begitu terbuka. Jadi kamu nggak lagi memiliki perspektif, memiliki cara pandang, harus memiliki pasangan yang sempurna. Enggak. Walaupun dia biasa-biasa saja, walaupun dia sederhana, walaupun dia hanya seorang pekerja biasa, tetapi kalau dia mampu membuat kita berarti, dia mampu memberi ruang kepada kita untuk didengar, untuk diperhatikan, untuk disayangi, maka dia adalah seseorang yang sempurna saat ini yang kamu butuhkan. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Queen of Swords. Nah, jadi dengan terbukanya matamu, mata hatimu, telingamu, begitu ya, kamu mulai memiliki pandangan yang jauh ke depan untuk masa depanmu, untuk kebahagiaanmu terhadap hubungan asmara, terhadap perasaan. Ya, dimana kamu mulai menjadi bijaksana, menjadi dewasa terhadap memilih seseorang, terhadap menilai karakter orang lain. Dan ini semua karena apa? Ini semua karena kehadiran seseorang ini. Jadi ada dampak positif ya yang bisa kamu rasakan semenjak ada pertemuan ini. Jadi bukan tidak mungkin dia akan menjadi pasanganmu, ataupun bisa menjadi teman, bisa menjadi sahabatmu, kalaupun dia bukan jodohmu, bukan ditakdirkan untuk dirimu. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Cancer sahabatku. Dan semoga temanku Cancer benar-benar akan dipertemukan dengan seseorang yang spesial, yang istimewa, ya, walaupun sederhana, walaupun biasa-biasa saja, tetapi dia mampu membuatmu bahagia dan dia mampu membuat hari-harimu kembali berwarna. Dan dengan begitu, kamu akan lupakan luka hatimu yang lalu
dan kembali menatap kebahagiaan, menatap indahnya hubungan asmara yang harmonis di depan perjalananmu nanti. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.